Salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah membelah bulan menjadi dua. Keterangan tersebut didasarkan dari surah Al-Qamar 1-3. Saat itu semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Dan mereka mendustakan dan mengikuti nafsu mereka, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Menurut Anas ibnu Malik bahwa penduduk Mekah pernah meminta kepada Rasulullah untuk memperlihatkan suatu tanda. Permintaan itu dikabulkan oleh Rasulullah. Hadis meriwayatkan mukjizat bulan terbelah. Peristiwa ini terjadi pada masa Rasulullah masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bulan terbelah menjadi dua pada masa Rasulullah, lalu beliau bersabda, "Saksikanlah oleh kalian." Hadis Muslim 5010. Anas juga tidak ketinggalan meriwayatkannya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah untuk diperlihatkan kepada mereka satu mukjizat, maka Rasulullah memperlihatkan kepada mereka mukjizat terbelahnya bulan sebanyak 2 kali. Hadis Muslim 5013. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku melihat bulan terbelah menjadi 2 bagian sebanyak 2 kali. Peristiwa ini terjadi di Mekah sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu bagian di atas gunung Abu Qubais, sedangkan bagian lainnya di atas gunung As-Suwaidah. Mereka berkata, bulan telah disihir. Turunlah firman-Nya, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan." Hadis Al-Hakim 3757. Ia berkata hadis ini sahih sesuai dengan Al-Bukhari dan Muslim walaupun keduanya tidak meriwayatkannya, disepakati oleh Az-Zahabi. Setelah Muhammad mengklaim Nabi, ia mulai berdakwah. Karena orang sekitar tidak pedulikan Muhammad, maka ia pun mulai menghina Allah mereka. Suatu hari, Ibnu Malik bersama Abu Jahal dan pembesar Quraisy lainnya meminta agar Muhammad dibawa ke hadapannya. Setelah Rasulullah datang, mereka pun menantang sesuatu yang tidak masuk akal untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. Salah satu orang berkata, "Jika memang engkau adalah seorang nabi, tunjukkanlah satu mukjizat kepada kami. Belahlah bulan purnama yang kini tengah temaram menjadi 2 bagian, letakkan yang sebelah di atas bukit Abu Qubais dan letakkan sebelahnya lagi di atas bukit Qaiqaan." Mendengar permintaan tersebut, Muhammad pun menanggapinya dengan berkata, "Jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran pada kalian?" Setelah itu, Rasulullah pergi meninggalkan para kafir Quraisy, lalu mendirikan solat 2 rakaat seraya berdoa kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril menghampiri Rasulullah dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, 'Kekasihku, janganlah kau bersedih dan bersusah hati. Aku selalu bersamamu. Pergilah temui mereka, kuatkan hujjahmu. Ketahuilah, aku telah menundukkan matahari dan bulan, juga siang dan malam.'" Dengan izin Allah, Rasulullah telah memperlihatkan kebenarannya. Saat hari beranjak sore dan matahari terbenam di ufuk barat, semesta diliputi kegelapan yang disusul dengan munculnya bulan purnama. Setelah berada tepat di atas Rasulullah, bulan bergerak turun dan terbelah menjadi 2 bagian. Rasulullah pun berkata, "Saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah." Ketika bulan sudah terbelah dan berada di kedua gunung sesuai permintaan para kafir Quraisy, kedua potongan bulan tersebut menyatu kembali seperti semula. Sayangnya meski Rasulullah sudah menunjukkan mukjizat dan kebesaran Allah, para kafir Quraisy tetap tidak mau beriman kepada Allah. Mereka malah menuduh Muhammad sebagai tukang sihir. Itulah kisah mukjizat Muhammad ketika membelah bulan. Pada surah Ar-Ra'd 7, dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu tanda dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."
pada surah tadi sangat jelas mengatakan bahwa Muhammad tidak dapat menunjukkan tanda yang diminta. Pada surah Al-Qamar diwahyukan lebih dulu dibandingkan dengan surah Ar-Ra'd. Surah Al-Qamar berada di urutan 37, sedangkan surah Ar-Ra'd berada di urutan 96. Lihat tabelnya. Muhammad sudah mengakui di Al-Quran bahwa ia tidak dapat menunjukkan tanda atau mukjizat. Mengapa Muslim tetap memaksakan diri? Apakah Muslim tidak percaya Al-Quran? Atau Al-Quran sudah dipalsukan sehingga ditolak? Ajaran Islam tidak boleh ditentukan oleh keinginan pribadi, tapi harus sesuai data. Jika Muslim tetap memaksa kehendaknya, maka sebaiknya Muslim membuat agama baru atau murtad. Lalu bagaimana dengan hadis? Hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Al-Hakim berjarak 200 sampai 370 tahun setelah kematian Muhammad tidak dapat menjadi rujukan. Jika hadis itu dipaksakan juga, maka hadis tersebut dianggap sebagai asbabun nuzul surah Al-Qamar. Maka sesuai urutan, surah Al-Qamar lebih dulu diterima daripada surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd mengkonfirmasi bahwa Muhammad tidak dapat menunjukkan mukjizat. Beberapa ayat dalam surah Al-Qamar sebenarnya menjiplak puisi Imru Al-Qais, ayat yang diklaim mukjizat membelah bulan. Puisi tersebut sudah ada 100 tahun sebelum Muhammad mengklaim Nabi. Imru Al-Qais adalah seorang penyair pra-Islam dari Arab Yaman yang terkenal pada abad ke-6, lahir sekitar tahun 501 dan meninggal sekitar tahun 544. Ia salah satu penulis Muallaqat, sebuah antologi sastra Arab yang dikaitkan dengan 7 penyair terkenal. Bagaimana dampaknya jika bulan jatuh ke bumi berdasarkan sains, yang pasti akan menjadi malapetaka bagi kehidupan manusia di bumi? Silakan cek bumi tanpa bulan berdasarkan sains. Ini yang tidak dipikirkan oleh Muslim. Al-Quran buta sains. Muslim mendadak kehilangan akal sehat ketika membela Islam. Fenomena ini pernah diklaim oleh pakar geologi Muslim Mesir bernama Zaghlul Al-Najjar, PhD. Ia mengklaim pada tahun 2004 bahwa pada tahun 1978 NASA telah mengkonfirmasi tentang terbelahnya bulan dalam sebuah program televisi. Ia juga menyangkal peristiwa 9/11, dan ia juga percaya bahwa urin unta sebagai pengobatan yang memiliki sifat anti-kanker. Klaim berikut, para astronot Amerika Serikat pernah melakukan penelitian di bulan. Mereka mengatakan, ternyata bulan pernah mengalami pembelahan pada masa lampau. Semua klaim ini tidak ada bukti sama sekali. Saksikan kronologi mukjizat Rasulullah membelah bulan. Yeah.